Sudah pernah kuliah dengan Bunda? Sudah. Sudah ya. Oke, kali ini Bunda akan mengampu mata kuliah ekonomi makro ya. Kita akan sepakati dulu nih kontrak perkuliahan kita supaya kuliahnya nanti lebih tertib ya. Biasanya kalau mau kuliah kita akan baca kontrak belajarnya dulu supaya kalian paham. Yang pertama adalah ini kenalan, Bunda ada kenalan dengan kalian. Yang kedua adalah materi nanti akan Bunda sampaikan. Kemudian kalian harus mentaati tata tertib selama perkuliahan supaya lebih kondusif. Kemudian mahasiswa nih nanti kalau sudah kasih materi yang aktif akan ada nilai tambah. Ya, jadi kalau yang pasif main ambil sendiri ya udah nilainya juga pas-pasan. Kemudian batas keterlambatan dia suka males kuliahnya. Jadi ada batas keterlambatan di sini berapa? 30 menit. Setelah 30 menit lebih baik tidak bisa mengikuti mata kuliah Bunda. Kemudian perkuliahan ini akan dilaksanakan berapa? 14 kali pertemuan. 6 kali pertemuan kita UTS. Selanjutnya 6 kali pertemuan berikutnya setelah UTS akan UAS ya. Kemudian ada pembobotan penilaian. Absensi kehadiran kalian itu bobot nilainya 15%. Kemudian tugas yang kalian buat nanti nilainya bobotnya adalah 20%, UTS 30% dan UAS 35%. Ini sepakat ya. Jadi kontrak belajar ini harus disepakati supaya nanti perkuliahan kita lebih tertib, lebih kondusif. Jadi kalau sudah kira-kira 30 menit kalian baru datang, ya udahlah mendingan nggak usah kuliah daripada mengganggu perkuliahan dengan yang lain. Oke. Kemudian sebelum kita mulai kita absen dulu ya, karena 30 menit ini adalah pertemuan pertama kita. 30 menit kita kasih batas waktu sambil menunggu yang lain. Gunakan absen dulu. Oke, Haidar ada nggak? Ada, Bu. Haidar ada. Muhammad Rizky Rifai? Ada, Bu. Masih Aprilia? Ada? Saya ada. Tiara, Irana, Dewi Tri, Samsul, Fahri, Razita, Khairul, Ansa Putri, Zahra, Fauzia, Immanuel, Anissa. Oke? Kita lanjut ke pembahasan materi ya. Materi yang pertama yaitu tentang struktur dasar ekonomi makro. Standar kompetensinya memahami metode-metode analisis baik kuantitatif, kualitatif yang dapat dijadikan untuk apa? Analisis ekonomi makro di Indonesia atau secara global. Kalau makro berarti kan secara keseluruhan. Kalau mikro secara skalanya lebih kecil. Kemudian kompetensinya memahami dan mampu apa? Menjelaskan struktur tentang ini, tentang struktur dasar ekonomi makro. Pembahasan perkuliahan kita adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah teori ekonomi makro. Apa tuh teori ekonomi makro? Merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa atau permasalahan ekonomi secara
keseluruhan yang terjadi di Indonesia. Baik kalau secara keseluruhan, baik berarti skalanya baik yang kecil ataupun yang besar. Nih, masalahnya nih, masalah-masalah tersebut diantaranya tingkat pendapatan atau produksi nasional. Jadi kalau sudah tingkat pendapatan produksi nasional berarti secara besar secara keseluruhan. Kemudian kesempatan kerja, pengangguran, ini juga menjadi permasalahan yang cukup pelik, yang cukup besar, sudah menjadi permasalahan nasional. Karena kalau dengan banyaknya pengangguran otomatis akan mengganggu stabilitas ekonomi negara Indonesia. Kalau penganggurannya tidak terjadi di Indonesia, berarti mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Karena pengangguran ini bukan cuma milik orang Indonesia, ya kan? Kemudian perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Kenapa itu dijadikan suatu masalah? Kalau terjadi perubahan harga berarti terjadi inflasi. Berarti harganya tidak stabil. Kalau terjadi inflasi, berarti kalau inflasi harganya menjadi naik. Berarti barangnya ada nggak? Barang-barangnya banyak nggak? Enggak. Kalau harganya naik, berarti barang-barangnya banyak nggak? Enggak. Barang-barangnya sedikit sehingga harganya barangnya langka sehingga harganya menjadi naik. Makanya harus ada pengawasan dari siapa? Dari pemerintah supaya apa? Antara barang dan jasa itu bisa dikendalikan oleh pemerintah supaya harga-harganya menjadi lebih stabil. Nih, beberapa sektor teori ekonomi makro. Ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga itu pengeluarannya yang paling rumah tangga paling besar, karena segala sesuatu bermulai dari rumah tangga. Biaya hidup yang paling mahal adalah berasal dari rumah tangga. Kemudian ada sektor perusahaan. Sektor perusahaan berarti sektor swasta. Kemudian ada sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Ya, jadi ini adalah sektor ekonomi makro. Jadi ada sektor yang paling dominan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi semua neracanya harus diaudit secara tepat. Permasalahan ekonomi makro. Masalahnya apa? Ada masalah jangka pendek berarti stabilisasi. Ini apa sih yang dipikirkan dalam masalah jangka pendeknya dari inflasi? Ya, kemudian ada pengangguran, kemudian ada ketimpangan dalam neraca pembayaran. Kenapa terjadi ketimpangan? Berarti audit pemerintah untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran baik yang sifatnya swasta maupun pemerintah kurang optimal sehingga terjadi penyelewengan. Kemudian yang masalah jangka panjang atau pertumbuhan. Jadi prosesnya masih terus. Apa nih? Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk ini kan sulit dikendalikan, terus bertambah. Kemudian peningkatan kapasitas produksi. Hubungan antara variabel ekonomi makro. Ini ada hubungan apa? Hubungan perilaku. Kemudian ada hubungan identitas, hubungan teknologi dan hubungan kelembagaan. Teori ekonomi makro didominasi oleh dua mazhab nih. Jadi ada mazhab apa? Mazhab apa nih? Klasik, dipelopori oleh Adam Smith dan David. Menurut bukunya, beliau mengatakan bahwa bagaimana ini menurut Adam ya,
bagaimana mengelola perekonomian suatu negara dengan cara bersaing bebas tanpa campur oleh pemerintah. Ini menurut mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam. Jadi menurut bukunya nih ya, bukunya beliau yang ditulis itu bagaimana mengelola perekonomian suatu negara, yaitu dengan cara bersaing bebas, tetapi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Berbeda dengan mazhab Keynesian. Ini percaya bahwa perekonomian liberal ini mengutamakan kepemilikan modal. Kemudian yang selanjutnya percaya bahwa konsep kapitalisme perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi. Beda nggak? Kalau yang di atas tidak perlu nih campur tangan dari pemerintah. Adanya persaingan bebas dalam mengembangkan suatu perekonomian negara. Nah ya, kalau yang menurut mazhab Keynesian, ya bahwa perekonomian itu perlu adanya modal dan perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang kebijakan, artinya tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi itu diciptakan oleh siapa? Pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah dan swasta mempunyai kewajiban sama dalam meningkatkan kesempatan kerja, membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya masyarakat bisa terserap, bisa bekerja. Dengan banyaknya masyarakat yang bisa bekerja, otomatis pengangguran menjadi berkurang. Dengan pengangguran berkurang, otomatis stabilitas negara, stabilitas nasional akan terjaga. Nasional yang tinggi, ya. Kemudian tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan yang tinggi, keadaan perekonomian yang stabil, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang, dan distribusi pendapatan yang merata. Jadi materi ini saya susun sesuai dengan RPS yang akan saya gunakan dalam pembelajaran selama 1 semester ke depan, ya. Jadi ini tatap muka yang pertama, jadi kita membahas hanya 1 bab. Untuk selanjutnya nanti akan ada tugas. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, sekarang tugas. Tugas kali ini adalah studi kasus. Jadi kalian harus membuat kelompok, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian kalian harus, ini adalah untuk studi kasus kelompok 1, kelompok 2. Setelah mata kuliah ini kita bahas, kemudian ada tugas yang kalian harus kerjakan, yaitu memecahkan suatu permasalahan. Permasalahannya apa? Studi kasus yang pertama, ini kan untuk kelompok pertama, ya. Kelompoknya kita sudah bagi. Ini masalahnya, ya. Jadi masalah ini salah satu sektor yang paling terpuruk adalah pariwisata, betul nggak? Betul. Kenapa? Karena terjadi penurunan wisatawan asing atau wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sehingga kenapa dikatakan menurun? Karena devisanya juga menjadi menurun. Karena apa? Dampak daripada pandemi yang sekarang terjadi adalah COVID-19. Jadi kalau di Bali, kan kalian tahu di Bali adalah pariwisatanya paling menghasilkan devisa negara paling tinggi, betul nggak? Dengan adanya COVID ini sehingga pendapatan baik pemerintah daerah maupun skala nasional pasti devisanya akan menjadi berkurang, menjadi menurun. Nah, kasus ini kalian harus cari data yang akurat di lapangan,
kemudian harus kalian cermati, kalian telaah ya. Dari kasus ini kalian buat makalah, kalian buat video penugasan, durasinya 5 sampai 7 menit aja, kalau 15 kepanjangan nanti ya. 5 sampai 7 menit. Nah, di sini adalah permasalahannya ini. Jadi kalian harus cari bukti otentik di lapangan, itu faktanya harus real ya. Cari tentang pariwisata di Bali, kenapa devisa turun, solusinya itu seperti apa menurut kalian mahasiswa dalam menganalisa satu permasalahan. Kemudian dibuat kesimpulannya dan kira-kira inovasinya apa ya, supaya bisa meningkatkan daripada perekonomian pariwisata khususnya di Bali ya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok 2, ini kasusnya tentang makanan atau makanan minuman. Ini yang terdampak juga ya. Jadi kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini mengalami inflasi yang besar. Ini data tahun 2020 ya. Nah, yang terdampak yang kemarin kita rasakan bersama bahwa harga ini ada kan, harga cabai rawit kemarin sempat melonjak ya kan. Kemudian ada juga harga apalagi ikan segar, harga tahu, tempe itu mengalami pelonjakan yang luar biasa. Nah, sebab-sebabnya apa? Cari dulu fakta-fakta di lapangan. Ngalamin nggak? Orang tua kan ngeluh nggak pada saat harganya tinggi? Betul kan? Gitu. Jadi kemarin kita melihat bahwa harga makanan mengalami inflasi juga, karena faktornya bukan karena, kalau ini inflasinya bukan karena penyebabnya bukan karena COVID, tetapi karena apa? Cuaca yang ekstrim sehingga tidak bisa panen, tidak bisa menghasilkan. Betul kan? Oke. Studi kasus ini harus dibuat oleh minimal nanti kelompok 1 dan kelompok 2 itu It has the highest COVID-19 mortality rate in Asia, hovering at around 8 to 9%. COVID-19. Sudah lebih dari setahun pandemi ini berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mengacaukan kesehatan serta perekonomian negara Republik Indonesia. Industri pariwisata di Bali merupakan pusat wisata domestik maupun mancanegara yang kaya akan keragaman budayanya, yang menjadi minat wisatawan asing maupun lokal untuk berkunjung kepadanya. Kini hancur oleh virus ini. Upaya demi upaya terus dilakukan pemerintah agar dapat menghidupkan kembali sektor industri pariwisata di Provinsi Bali serta membantu perekonomian masyarakat di sana. Menurut Dewa Maja Indra, pada tanggal 29 Juni 2021, selaku jubir Satgas COVID-19 Bali menyebutkan kasus positif COVID di Bali saat ini mencapai 15.755 orang, sedangkan pasien yang sudah sembuh berjumlah 14.800
fasilitas karantina dan isolasi mandiri. Pulau Bali adalah destinasi terpopuler di Indonesia. Banyak macam wisatawan masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah di Bali. Pesan Gubernur Bali untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali yaitu untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen. Surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan barcode atau QR code. Kondisi perekonomian di Bali cukup dalam akibat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 14 bulan. Di saat ekonomi hampir semua provinsi lain di tanah air sudah mengalami pertumbuhan, ekonomi di Bali justru semakin kontraksi, di mana tercatat pada kuartal 1 2021 minus sebesar 9,85%. Untuk mengatasi masalah penurunan wisatawan di negara Indonesia, pemerintah mengupayakan satu adalah memberikan dana hibah terutama untuk sektor pariwisata 2,26 triliun. Yang kedua adalah memperluas peserta program kartu pekerja khususnya pekerja di sektor pariwisata. Yang ketiga, menyiapkan 5 destinasi pariwisata super dan pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus. Yang keempat adalah menshifting atau bergantian target wisatawan wisata Nusantara atau domestik 50 atau sampai 5,5 juta orang. Di sini juga meningkatkan program padat karya di sekitar sektor pariwisata. Di sini juga karena sektor pariwisata di Bali merugi sebesar 48,5 triliun. Pemerintah pariwisata Bali pun menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk berwisata ke Bali per Selasa 29 Juni 2021. Seluruh penumpang wajib menunjukkan hasil uji tes RT-PCR dengan hasil negatif yang dilakukan paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua, jalur darat dan jalur laut wajib menunjukkan hasil negatif uji PCR atau rapid test antigen 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang ketiga, surat keterangan hasil berbasis RT-PCR atau antigen harus dilengkapi dengan barcode dari fasilitas kesehatan. Yang terakhir, mengisi kartu kewaspadaan sehat atau health alert card yang bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau fisik di bandara. Pandemi COVID-19 ini memang menjadi masalah besar khususnya bagi sektor perindustrian pariwisata di Provinsi Bali, yang dimana Provinsi Bali itu menjadi pusat destinasi wisata baik itu domestik maupun internasional. Namun upaya demi upaya tetap dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata yang berada di Provinsi Bali, mulai dari protokol kesehatan seperti wajib memberikan hasil uji tes PCR dan lain sebagainya. Naikkan inflasi harga kedelai. Naiknya harga kedelai impor akibat melemahnya rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap produksi tahu dan tempe yang menggunakan bahan baku kedelai impor. Perajin tahu dan tempe mensiasatinya dengan mengurangi jumlah produksi harian. Sekarang mulai dari
sebelum terjadinya pada masa pandemi COVID-19, pedagang memasuk bahan baku salah satunya tahu dan tempe. Harga tahu dan tempe bisa naik. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik Setianto mengatakan bahwa harga tahu mentah pada Desember mengalami inflasi sebesar 0,06%, sedangkan tempe inflasi 0,05%. Yang menjadi bahan baku tahu tempe adalah kedelai. Pedagang tahu dan tempe memilih bahan dasar menggunakan kedelai karena kedelai banyak memiliki kandungan gizi seperti antioksidan, insoflavon, vitamin C, vitamin D, magnesium, folat, selenium, zinc serta lemak baik omega 3 dan omega 6. Berkat kandungan gizinya yang tinggi, kacang kedelai sudah lama dikenal sebagai salah satu jenis makanan sehat. Kedelai adalah salah satu tanaman jenis kolong-kolongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan seperti tahu dan tempe. Kementerian Perdagangan mencatat harga kedelai impor naik 3%. Harga pada Desember 2020 menjadi 9 per kilogram sampai 9.500 per kilogram dari 9.000 per kilogram pada bulan sebelumnya. Belum, 1, 2, 3. Penyebab harga kedelai naik adanya kenaikan kedelai karena tingginya permintaan kedelai dunia. Kenaikan harga kedelai impor dipengaruhi sejumlah faktor global, terutama supply dan demand. Rendahnya minat petani dalam menanam kedelai dikarenakan biaya produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual. Pandangan pedagang terhadap kenaikan kedelai. Untuk mensiasati, para pedagang pun harus putar otak untuk tetap mendapat keuntungan meski sedikit. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan merubah ukuran tahu dan tempe yang lebih kecil. Menurut pedagang di daerah Jakarta, ukurannya lebih kecil karena harga kedelai lagi mahal. Harga bahan baku kedelai sedang tidak karuan, yang sehingga membeli kedelai dengan harga yang tidak semestinya. Solusi agar harga kedelai stabil. Jadi pemerintah itu mempunyai dua solusi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu pemerintah menurunkan biaya masuk dari sebelumnya 5% menjadi 0%. Sedangkan untuk jangka panjangnya pemerintah akan berupaya meningkatkan luas lahan kedelai serta meningkatkan kualitas dan pasok bibit unggul, khususnya bibit kedelai di Grobogan di mana produksi dapat mencapai 3-4 ton per hektar. Harapan masyarakat terhadap produksi kedelai untuk kedepannya berharap pada penurunan harga kedelai dunia dapat disikapi secara positif oleh pelaku usaha kedelai dalam negeri, baik importir, distributor maupun pengrajin tahu dan tempe. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha tahu dan tempe nasional. Kesimpulan dari kami tadi ialah walaupun dalam pandemi ini misalkan terjadi inflasi, kita salah satunya dengan kenaikan harga tempe dan tahu kita dapat mengatasinya dengan cara bahan baku lain yang dapat dikonsumsi tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tidak ada perkuliahan kita akhiri. Ketemu minggu besok ya. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.